warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat ya, alhamdulillah ya. Ibu senang bisa bertemu kembali dengan anak ibu yang tampan-tampan, yang cantik-cantik dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan anak ibu tetap semangat ya mengikuti kegiatan kita ini dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita memulainya, ibu coba dulu cek satu persatu kehadirannya ya, apakah sudah hadir semua. Anggi hadir, Syarifah, Asnawi, Wahyu, Freddy, Novia Rahmabai, Mufid, Noval. Ada, Bu. Oke, berarti hadir semua ya, sesuai dengan yang kita tentukan. Kemudian sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, agar kegiatan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita memulai dengan doa. Ibu minta kepada anak ibu Mufid ya nak untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Bisa ya Mufid? Oke, silahkan Mufid. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mufid. Baiklah nak, kegiatan bimbingan kelompok ini ibu laksanakan, tujuannya adalah ya anak ibu yang hadir pada siang hari ini, ibu harap dapat mempertahankan perilaku tidak merokok, baik itu di rumah, di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan ini ya nanti kita akan diskusi, curah pendapat ya, berbagi pengalaman. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit yang dapat diakibatkan, yang dapat disebabkan oleh rokok. Dan yang ketiga, apa penyebab seseorang itu merokok. Jadi nanti masing-masing anak ibu silahkan berpendapat, berbagi pengalaman, aktif di sini agar kegiatan kita berlangsung dengan maksimal ya. Oke. Jadi masing-masing anggota kelompok ini, anak-anak ibu semuanya dapat berpendapat, berani mengemukakan pendapatnya atau pengalaman yang pernah kalian alami, baik itu di lingkungan tempat tinggal maupun di sekolah mengenai rokok. Oke, sampai sini paham nak? Paham. Ada yang ingin ditanya? Jelas? Oke. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita ada komitmen. Ibu harap siapapun nanti di antara kita, teman kita yang berpendapat, kita menghargai pendapat teman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada teman kita yang masih berbicara, mengemukakan pendapatnya, ibu harap anak ibu yang lain tidak memotong pembicaraan teman kita. Ya? Paham ya nak untuk komitmennya? Nah, ibu rasa itu saja. Jadi bisa kita mulai ya nak ya? Bisa. Nah, sebelum kita mulai, kita cairkan dulu suasananya ya. Kita ice breaking dulu. Kayaknya tegang kali nih. Ayo lemas-lemaskan dulu otot-ototnya. Remas-remas tangannya, digerak-gerakkan tangannya boleh. Oke, ayo. Biar fokus ya. Udah? Ice breakingnya. Ibu akan menyebut nama hewan, dimulai dari ibu, kemudian kita putar arah jam ya, ke kanan ya. Lanjut, ibu akan menyebut nama hewan. Dari nama hewan yang ibu sebut, huruf terakhirnya disebut oleh Anggi ya, anak ibu Anggi, untuk menyebutkan nama hewan juga. Jadi misalnya ibu sebut ikan, Anggi sebut nama hewan yang berawal dari huruf N. Paham? Paham, Bu. Bisa? Ya, Bu. Oke. Ibu mulai ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nyamuk, Kuda. Ayam. Makan. Naga. Anjing. gajah, Harimau. Ular. Oke, tepuk tangan.
Ya, oke, bagus ya. Walaupun agak sedikit mikir tapi bagus ya. Lagi Bu. Baik ya nak, kita lanjut ya. Oke, udah segar ya? Udah fresh? Udah. Kita mulai diskusi kita seperti yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama, kita membahas mengenai zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok. Oke, kita mulai dulu sesuai tadi. Boleh dari sebelah kanan, boleh dari sebelah kiri. Siapa dulu yang ingin berpendapat? Silakan berdiskusi. Oke, silakan Anggi. Yang kuat suaranya Anggi, boleh dibuka lah maskernya supaya kedengaran suaranya. Kalau berbicara, habis itu tutup lagi ya. Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok salah satunya yaitu nikotin. Nikotin adalah bahan yang membuat rokok menjadi adiktif dan menyebabkan adiksi atau ketagihan dan kecanduan. Oke, siapa lagi nak? Lanjut. Terkandung dalam rokok ialah aseton. Aseton merupakan zat yang digunakan untuk melunturkan cat. Oh, aseton ya. Oke, siapa lagi? Yaitu zat yang biasa digunakan untuk sebagai bahan dasar pembuat aspal. Oke. Kandung di dalam rokok itu ada juga DDT. DDT itu merupakan sejenis racun serangga. Oke, tadi ada yang disebutkan oleh Anggi yaitu nikotin, kemudian oleh Asnawi. Apa tadi Asnawi? Aseton. Wahyu? Zat yang terkandung dalam rokok adalah amonia. Amonia. Apa itu amonia? Bahan aktif yang terdapat di pembersihan lantai. Oh, bahan yang terdapat di pembersih lantai. Oke. Nah, selanjutnya setelah terdapat bahaya-bahaya yang terkandung, zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok, tentu ada efek yang dapat ditimbulkan dari zat-zat berbahaya itu yang dapat menimbulkan penyakit terhadap rokok. Oke, siapa yang di sana yang mau memberikan pengalaman dan pendapatnya? Kira-kira apa ya penyakit yang dapat ditimbulkan oleh rokok? Oke, silahkan Freddy. Katarak di mata. Katarak di mata, oke? Oke, siapa lagi? Oke? Gangguan lambung, ya. Ini pernah kalian tahu ya, nak ya? Di lingkungan ya, di tempat tinggal ya. Oke, siapa lagi? Oke, Anggi. Penyakit jantung. Penyakit jantung. Siapa lagi? Ada terkadang menimbulkan penyakit yaitu penyakit susah pendengaran, bahkan kadang susah untuk bernapas karena di dalam rokok itu kan banyak sekali zat-zat yang berbahaya yang nggak bagus kalau bisa terus-menerus terpapar di dalam tubuh kita. Jadi sudah banyak juga pengalaman, termasuk saya punya abang 3. Mereka ketiganya itu merokok. Di situ selain berbahaya bagi diri mereka sendiri, menurut saya juga berbahaya buat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena dari jangankan rokok, sebuah batang kecil yang kita nganggapnya sepele sih, cuman di dalamnya itu pun banyak kali terkandung penyakit, terkandung zat-zat yang bisa menimbulkan banyak penyakit. Oke. Itu bahaya yang ditimbulkan buat orang-orang yang ada di sekitarnya itu kayak misalkan kan perokok aktif nih, pasti mereka merokok, buang asapnya itu nggak ditaruh di tempat yang misalkan kayak kantong plastik atau tempat yang nggak bakalan dihirup sama orang lain. Mereka nebarnya gitu suka hati orang itu aja, nebar sembarangan, kayak udah dihirup kan dibuang suka hatinya, bahkan kadang terhirup sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu pun juga bisa lebih berbahaya daripada yang perokok aktifnya. Ya, benar ya. Jadi asap yang dapat ditimbulkan oleh rokok itu juga dapat menyebabkan penyakit, yaitu seperti misalnya perempuan yang tidak merokok itu disebut perokok pasif. Dia hanya menghirup asap rokok, bukan merokok. Yang merokok itu perokok aktif. Tapi sekarang juga banyak juga perempuan yang menjadi perokok aktif. Jadi mau perokok aktif ataupun perokok pasif itu sangat berbahaya. Oke ya nak. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu merokok? Kalau menurut anak ibu dan pengalamannya nih
sebagai anak SMA, ya kan, memiliki teman pergaulan, kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu merokok? Oke, silahkan Anggi. Salah satu yang menyebabkan seseorang itu merokok, yang pertama itu lingkungan, Bu. Pergaulan, karena ada orang yang pertama tak mengenal rokok, setelah itu dia gabung dengan orang-orang yang kenal rokok, lama-kelamaan jadi ikut-ikut, jadi pengen merasa lah bagaimana rasa rokok itu, dan lama-lama kecanduan. Oke, ya, siapa lagi? Suaranya ya. Oke, buat suaranya no baik, no Firahma baik. Hah? Iseng. Oke, Iseng dia nyoba-nyoba, dia pengen tahu rasanya gimana, terus dicoba, jadi kecanduan. Jadi kecanduan. Oke, siapa lagi? Oke, Freddy. Tidak dibilang banci, Bu. Supaya tidak dibilang banci. Oke, berarti pengalaman pribadi ya Freddy ya. Supaya itu memang terjadi nak ya, seperti kalian ya kan, pergaulan dengan teman SMA, banci kali kau gak merokok gitu kan, kebanyakan teman-teman kita kan begitu, merokok lah supaya jantan gitu ya kan, padahal itu tidak benar, itu salah ya, pendapat yang salah. Oke, siapa lagi? Oke, Nawi. Sebagai penghilang jenuh. Penghilang jenuh. Nawi pernah? Hah? Karena jenuh, bosan, suntuk, banyak tugas, merokok, kira-kira pernah nggak? Nah, jadi jangan pernah untuk coba. Siapa lagi? Ya, Bu. Oke, Wahyu. Sebagai menghilangkan stres, Bu. Untuk menghilangkan stres, ya. Ada lagi? Bisa Oke. jadi lambang kedewasaan, Bu. Oh, untuk menunjukkan bahwasannya kita Udah dewasa. Ya, ada lagi? Saya, Bu, Oke. kadang itu karena lifestyle ya, Bu. Gaya hidup, dia ya. yang kayak gimana ya, dia kepengen gitu kayak orang-orang yang di luar sana, yang gaya hidupnya itu udah memang nggak apa ya, dia udah memang nggak sehat, dianya jadi dia kayak ingin niru gitu, pikir dia itu keren, padahal itu pun berdampak negatif juga bagi dia juga, lingkungannya. Iya. Ada lagi anak ibu? Pas? Cukup ya, semua udah berpendapat ya. Oke, bagus. Jadi yang anak ibu sampaikan benar, dan itu memang rentan sama anak-anak ibu yang pada saat ini sekolah di SMA ya, dari tingkat SMP sampai SMA itu sangat rentan terhadap rokok. Bahkan sampai sekarang bisa kita lihat ya, di lingkungan juga anak SD juga sudah mulai merokok ya. Jadi setelah ini ibu harap anak-anak ibu bisa mempertahankan perilaku tidak merokok. Maka jangan coba-coba, jangan iseng-iseng ya, karena di dalam rokok itu ada zat yang terkandung, yaitu nikotin, yang menyebabkan kita menjadi kecanduan. Oke, nah kita tonton video ya nak mengenai rokok. Empat organ yang rusak akibat merokok. Merokok sepertinya menjadi salah satu kebutuhan pokok pada sebagian orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Padahal sebenarnya semua orang, termasuk perokok itu sendiri, telah mengetahui bahwa terdapat kandungan zat-zat berbahaya yang akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, khususnya organ-organ di dalam tubuhnya tersebut. Lalu, organ-organ apa saja yang akan rusak akibat kebiasaan merokok tersebut? Organ jantung. Organ ini merupakan organ yang pertama yang merasakan dampak dari merokok. Ini dikarenakan jika seseorang menghisap rokok secara terus-menerus, maka akan terjadi pengerasan serta penyempitan pada pembuluh darahnya, sehingga jantung akan bekerja lebih keras dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh, sehingga serangan jantung atau stroke akan menimpa bagi mereka yang hobi merokok secara tiba-tiba. Organ mata. Ini merupakan organ yang juga terkena dampak buruk bagi mereka yang tergolong perokok. Degenerasi makula atau kebutaan secara permanen merupakan salah satu dampak terburuk yang akan mengganggu penglihatan seseorang yang hobinya merokok dalam segala aktivitasnya. Organ paru-paru. Ini merupakan salah satu organ yang mengalami kerusakan pada setiap rokok. Penyakit-penyakit yang menimpa organ paru-paru yaitu pneumonia serta bronkitis. Jika Anda tidak berhenti merokok dari sekarang, maka kedua penyakit tersebut akan semakin parah dari hari ke hari. Organ ginjal. Ini merupakan salah satu organ yang juga mengalami masalah.
jika kita menghisap rokok secara terus-menerus. Kanker ginjal merupakan dampak paling buruk yang dapat menyerang organ ginjal pada merokok tersebut. Selain organ-organ yang tersebut tadi, merokok ternyata juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan tubuh seseorang. Pada organ vital dalam tubuh bisa mengakibatkan diabetes dan jantung koroner. Pada organ intim akan berdampak pada disfungsi ereksi atau hipotensi dan kemandulan. Sedangkan pada gigi dan mulut bisa menimbulkan kerusakan gigi dan kanker mulut. Pada paru-paru akan terjadi gangguan pernafasan. Pada hati bisa mengakibatkan kanker pankreas, dan pada pembuluh darah bisa menyebabkan terjadinya kanker darah. Kebiasaan merokok mungkin sulit dihilangkan, namun setelah mengetahui berbagai dampak buruk akibat rokok pada kesehatan tubuh di atas, masihkah kita tidak menyadarkan diri sendiri untuk berhenti atau stop rokok dari detik ini? Berhentilah merokok untuk hidup yang lebih baik. Apa sih yang membuat rokok? Ya, diperhatikan ya. Pada era sekarang, Jangan di-post. pada era sekarang, pasti kita rokok begitu disukai oleh semua kalangan. Padahal, bahaya dari merokok itu sendiri sudah terlihat dengan jelas pada setiap bungkus rokok. Nah, dalam video kali ini akan membahas hal-hal seputar rokok. Yuk kita simak bersama. Apa yang dimaksud dengan rokok? Rokok merupakan salah satu produk berbahan tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar lalu dihirup asapnya. Asap dari rokok sendiri mengandung nikotin dan tar. Kalian tahu tidak kalau dalam satu batang rokok mengandung kurang lebih 4.000 zat bahan kimia berbahaya yang dapat merusak tubuh. Beberapa zat kimia berbahaya diantaranya yaitu butana dan heksamin yang merupakan cairan pembakar, lalu ada kadmium yang merupakan bahan dasar baterai, ada stearik acid merupakan bahan untuk membuat lilin, ada toluena merupakan zat pelarut bahan industri, lalu ada nikotin merupakan racun untuk membunuh serangga, ada amonia merupakan cairan pembersih toilet, ada cat, lalu ada juga metanol sebagai bahan bakar roket, karbon monoksida sebagai gas beracun, arsenik sebagai racun, metana merupakan gas saluran pembuangan, serta asetik asid yang merupakan cairan cuka. Beberapa zat yang telah dijelaskan tadi merupakan zat adiktif. Inilah yang menyebabkan ketergantungan pada setiap pengguna rokok. Jika terus-menerus mengkonsumsi rokok, pastinya akan menimbulkan efek samping. Beberapa di antaranya yaitu sakit kepala, Nanti nggak dapat mual, waktunya kurang. nyeri dada, katarak, kanker mulut, kanker lidah, kanker paru-paru, serta penyakit gangren, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada beberapa cara untuk berhenti merokok. Yang pertama, harus memiliki tekad dan batin yang kuat untuk berhenti merokok. Yang kedua, berpikir positif. Pikiran yang positif akan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti niat untuk merokok lagi. Yang ketiga, atur target waktu. Karena semakin dekat target waktu yang dibuat, maka akan semakin besar tekad yang kita punya. Yang keempat, dukungan dari teman serta keluarga. Yang kelima, cari kegiatan yang menyibukkan diri, seperti berolahraga, menonton TV, dan yang lain-lain. Yang keenam, minum air putih yang banyak. Yang ketujuh, hindari kebiasaan yang membuat ingin merokok seperti melamun. Yang kedelapan, cari pengganti rokok, salah satunya permen. Dan yang terakhir, apabila cara-cara yang sudah dijelaskan tadi dirasa kurang membantu, maka konsultasikanlah dengan dokter. Sekian penjelasan mengenai hal-hal seputar rokok. Yuk kita sama-sama hidup sehat tanpa merokok. Apa tadi pesannya? Yuk kita sama-sama hidup sehat tanpa merokok. Oke. Nah, tadi sudah ditimbulkan oleh rokok dan penyebab seseorang itu merokok. Kemudian Ibu juga sudah menayangkan video, ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam rokok itu ya ada 7.000 lebih
zat berbahaya yang terkandung di dalamnya, dan yang kita bilang itu tadi adalah sebagiannya, ya kan? Kemudian penyakit yang disebabkan oleh rokok itu juga lebih masih banyak lagi yang lain ya. Jadi setelah dari kegiatan ini tadi, dari video tadi, dari yang disampaikan oleh teman-temanmu, siapa ibu meminta anak ibu masing-masing ya dapat menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini mengenai bahaya rokok tadi. Oke, bisa ya? Oke, kita mulai dari Anggi. Ya, menurut saya pembelajaran ini sangat bermanfaat, Bu, terutama di kalangan kami para remaja. Kemudian karena pembelajaran ini kami bisa jadi lebih banyak wawasan tentang rokok, bahaya-bahaya rokok, dan juga penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh rokok, dan juga serta punya bagaimana ya, karena tahu penyebabnya itu adalah lingkungan, berusaha meminimalisir untuk tidak bergabung atau berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Oke, menurut Anggi, apa yang harus kita lakukan agar Anggi dapat mempertahankan perilaku tidak merokok? Karena pada saat masa yang seperti ini banyak juga tuh anak perempuan yang merokok. Apa kira-kira yang akan Anggi lakukan supaya Anggi bisa mempertahankan perilaku tidak merokok? Yang pertama lingkungan kan, Bu, dan yang kedua adalah selalu dekat dengan keluarga, karena biasanya anak-anak yang pergaulannya itu bebas itu adalah yang kurang perhatian dari orang tua. Jadi menyebabkan lari kepada rokok. Begitu ya Anggi. Oke ya, terima kasih Anggi. Siapa lagi nak? Siapa lagi? Coba simpulkan dari materi tadi, kemudian apa yang akan kamu lakukan agar kamu tetap bisa mempertahankan perilaku tidak merokok? Oke, tadi Anggi sudah, siapa lagi? Ya, Bu. Oke, silahkan Syarifah. Menurut saya pembelajaran kali ini memang sangat mengedukasi kami ya kan, Bu, bagi para anak sekolah, dimana sekarang kan banyak itu yang merokok itu di usia seperti kami, baik perempuan ataupun laki-laki. Di situ jadi saya menyimpulkan begini, Bu, caranya biar kita itu nggak tempat tergiur buat merokok itu dengan membuat membuat tujuan gitu kan, membuat sebuah keinginan, seperti kayak misalkan kita jangan merokok biar kita bisa uangnya kita tabung, biar kita bisa beli ini, beli kebutuhan yang lain, karena merokok itu bukan suatu kebutuhan, karena suatu keinginan yang tercipta karena kita banyak melihat dari hal-hal yang ada di luar kita yang negatif. Jadi menurut saya kalau untuk caranya biar kita itu mempertahankan sikap nggak merokok itu tadi, Bu, kita banyak-banyak menabung, terus lebih banyak seperti yang dibilang Anggi tadi, lebih banyak waktu untuk keluarga daripada untuk ke hal-hal yang nggak berguna gitu ya kan, Bu. Jadi kita bisa terhindar dari hal-hal negatif tersebut. Oke, bagus ya, banyak menabung ya kan, karena merokok menghabiskan uang ya Syarifah ya. Oke, siapa lagi nak? Yang cowok dulu. Ayo, siapa? Apa yang dilakukan nih? Menurut saya, Bu, yang harus kita lakukan untuk menghindari rokok ini, hindarilah pergaulan dengan orang-orang yang merokok. Karena kebanyakan itu karena kayak gitu, Bu, bergaul dengan orang-orang yang merokok gitu. Iya ya. Jadi menghindari pergaulan dengan orang-orang yang merokok. Sebenarnya bergaul dengan orang yang merokok boleh, yang penting niat kita, niat dalam hati. Kalau kita tidak mau merokok, maka tidak akan tidak akan terikut gitu. Yang penting niat kita kuatkan niat kita. Oke, siapa lagi? Mufid. Ya, Bu. Kuatkan suaranya Mufid, karena kena masker jadi kurang jelas ya kan ngomongnya. Ya, cara untuk tidak merokok adalah mencari kesibukan sendiri, Bu. Seperti berolahraga, membaca buku, dan kegiatan yang bisa menjadi sibuk, membuat kita sibuk lah, Bu. Agar tidak terikut untuk merokok. Ya, menyibukkan waktu. Jadi yang anak-anak ibu sampaikan itu benar ya. Kalau Syarifah tadi dia banyak-banyak menabung, Bu, karena merokok itu menghabiskan uang. Kalau Mufid mengatakan bahwa
menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian kalau Anggi melihat lingkungan ya, tetap meminta dukungan dari keluarga. Jadi kalau ada masalah, kalau ada apapun yang terjadi sama kita larinya ke keluarga, atau bisa sharing juga sama ibu sebagai guru BK ya, curhat ya. Nah kemudian kalau kata Freddy tadi, menghindari pergaulan dengan orang-orang yang merokok. Oke, sudah bagus ya. Jadi yang anak ibu sampaikan itu benar. Tepuk tangan dulu untuk kita hari ini ya. Terima kasih untuk anak ibu atas partisipasinya ini. Kemudian ibu lihat sudah aktif semua dan berani berpendapat. Ibu salut ya. Terus ditingkatkan ini nak ya. Mudah-mudahan nanti di kegiatan-kegiatan kita selanjutnya bisa lebih aktif lagi, suaranya dikeraskan ya kan, jadi jelas gitu. Nah sekarang ibu ingin anak ibu berkomitmen, ucapkan komitmen bahwa mulai hari ini ya tidak akan merokok. Kemudian apa yang akan kalian lakukan setelah kegiatan ini? Bisa komitmen untuk tidak merokok, kemudian apa yang akan kalian lakukan setelah kegiatan ini? Oke, siapa duluan? Saya, Bu. Oke, Saripah. Setelah pelajaran dalam bimbingan kali ini, saya ingin berkomitmen dalam diri saya dan semoga menginspirasi teman-teman juga. Saya ingin untuk menanamkan pikiran bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi tubuh kita sendiri. Jika kita konsumsi pun berbahaya untuk orang lain, merugikan banyak orang, terutama ya diri kita sendiri ya. Jadi saya ingin, setidaknya saya pun ingin mengajak teman-teman saya, memberitahukan kepada mereka bahwa rokok itu sangat berbahaya, dan ingin menanamkan dalam diri mereka juga biar mereka juga nggak tergiur buat merokok gitu. Oke, jadi Saripah berkomitmen untuk tidak mencoba rokok ya, walaupun dia perempuan. Kemudian dia akan juga berbagi tentang edukasi bahaya rokok ini kepada teman-teman. Bagaimana dengan sikapnya dia bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Oke, siapa lagi? Sampaikan komitmen kalian pada hari ini dan apa yang akan anak ibu lakukan setelah kegiatan kita hari ini. Itu oke, silahkan Novia. Saya berkomitmen Buatkan suaranya Novia. untuk tidak melakukan itu dan untuk mengajak keluarga saya untuk menjauh dan tidak mendekati itu. Iya. Jadi bisa Novia bagikan kepada adik begitu ya, abang kan begitu. Ya bagus ya. Apa lagi? Ya, Bu. Oke, Anggi. Saya berkomitmen untuk tidak merokok dan juga dari pembelajaran ini saya jadi tahu bahwasanya bahaya merokok itu bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga untuk perokok yang pasif atau yang hanya sekedar menghirup. Jadi dari mulai sekarang selain dari pergaulan untuk tidak mendekati mereka, juga kalau ada asap rokok menjauh. Ya, oke. Bagus ya. Jadi menghindari orang-orang yang merokok di sekitar kita. Karena kalau kita ke kota nak ya, mungkin kalau di tempat kita belum ada, tapi kalau kita keluar ya, mungkin kalau kalian jalan-jalan ke kota Eknopan, ke Kisaran atau ke Medan, itu ada kawasan bebas asap rokok. Pernah lihat ya? Ah, di situ ada. Jadi di daerah-daerah kota sana udah ada itu, khususnya apalagi untuk ibu hamil, untuk bayi itu ada ya. Gak usah jauh-jauh, misalnya di rumah sakit aja ada kawasan bebas asap rokok. Jadi orang tidak boleh merokok di lingkungan sekitar itu. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Yang laki-laki dong. Mana nih? Mufid, komitmennya. Ya, komitmen saya agar tidak merokok aja dong. Kemudian apa yang kamu lakukan setelah ini? Menjauhi orang yang merokok dan Oke, menjauhi teman-teman yang merokok. Nggak harus dijauhi kali ya kan, nanti kawan-kawannya sombong kali kan gitu. Yang penting niat ya dalam diri untuk tidak mencoba rokok. Oke, ada lagi nak?
Saya, Bu. Oke, silahkan Noval. Mungkin saya nanti akan berkomitmen gitu menjaga pergaulan yang seperti itu, yang seperti merokok gitu, agar terhindar juga gitu dari penyakit yang berbahaya gitu ya. Jadinya berusaha menghindar gitu kalau ada teman yang merokok gitu, agar tidak mengikuti pergaulan. Ya, menghindarkan diri dari rokok agar kita tetap sehat. Itu yang disampaikan Noval. Dia menghindar, bagaimana sebisa mungkin agar menghindar dari orang-orang yang merokok. Oke, ada lagi? Lalu memberitahukan kepada mereka yang merokok bahwasanya rokok ini sangat berbahaya untuk tubuh mereka, supaya mereka tahu. Kan kebanyakan mereka yang merokok itu belum tahu bahayanya. Oke, ya. Jadi sudah bagus yang anak ibu sampaikan, komitmennya jangan hanya di sini ya, diterapkan setelah kegiatan ini. Janji ya, ini komitmen ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada lembar kegiatan peserta didik, lembar kerja, kemudian sama kepuasan anak ibu terhadap pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Silahkan diisi ya. Waktunya 5 menit ya nak ya. Oke, digeser ke kawan-kawannya. Jangan lupa buat namanya. Udah? Oke, ibu tunggu 5 menit untuk kepuasan kalian terhadap pelaksanaan bimbingan kelompok di lembar kedua. Silahkan dikerjakan, jangan lupa namanya. Di situ kan ada keterangan 4 sangat setuju, 3 setuju, 2 kurang setuju, 1 tidak setuju. Baca aspek yang dinilai, kasih skornya yang mana menurut anak-anak ibu. Apakah 4, apakah 3, 2, atau 1. Itu cara mengisinya. Oke, silahkan di lembar kedua nak. Checklist boleh? Udah? Udah selesai? Oke, kalau sudah udah selesai? Udah? Udah selesai?
Udah. Ayo kumpul. Silakan digeser aja. Udah nggak apa-apa. Udah. Kemudian nanti untuk di rumah karena waktu nggak sempat ya nak ya. Untuk LKPD lembar kerja peserta didik itu mengenai bagaimana pemahaman anak ibu mengenai bahaya rokok, kemudian penyakit yang disebabkan sama rokok, kemudian silakan anak ibu analisis tindakan apa yang akan anak ibu lakukan untuk tidak merokok baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, dikerjakan di rumah. Besok ya jam 9 ibu tunggu di sekolah untuk mengantarkan hasil kerja diskusi hasil lembar kerjanya ya. Bisa ya. Oke. Ini ada lembar kerja peserta didik. Tadi kalian kan sudah mengisi evaluasi ya kan untuk kegiatan BKP kita pada siang hari ini. Nah, untuk lembar kerjanya kerjakan di rumah. Ini ibu bagi, kerjakan di rumah, besok dikumpulkan pada ibu jam 9 di sekolah ya. Tetap menggunakan masker. Oke, silahkan digeser ke sana Anggi. Udah, coba diperiksa dulu, dibaca dulu lembar kerja peserta didik yang di halaman pertama itu. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanya, ada yang kurang jelas silahkan ditanya. Jelas? Jelas. Nah berarti silahkan besok nanti malam ya dikerjakan di rumah, besok dikumpul. Kalau tidak ada yang mau ditanya lagi, terima kasih Bu Rasa. Cukuplah sampai di situ. Besok ya jam 9 ibu tunggu di sekolah untuk mengantarkan hasil kerja diskusi hasil lembar kerjanya ya. Bisa ya. Oke. Nah sampai di sini ada yang ingin disampaikan nak, ingin ditanyakan? Apakah kegiatan kita ini sudah jelas? Bagaimana perasaan anak ibu? Apakah senang mengikuti kegiatan ini? Senang. Sangat bermanfaat? Sangat. Oke ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan bimbingan kelompok lagi dengan materi yang lebih jauh lebih penting lagi dan sedang kita butuhkan pada saat ini ya. Oke. Untuk Ibu Rasa sampai di sini saja kegiatan kita pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak ibu yang ganteng, yang cantik ya, untuk semangatnya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu seperti di awal tadi. Ibu minta kepada Noval ya untuk memimpin doa ya nak. Oke silahkan Noval. Sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah nak. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Sampai ketemu di minggu depan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian tetap jaga kesehatan ya. Terapkan 4M-nya ya. Jangan lupa ya, cuci tangan, gunakan masker, kemudian jaga jarak ya. Tetap jaga kesehatannya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat seperti yang saat ini. Oke, terima kasih. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik, terima kasih Bu Ulfa Ya, untuk diskusinya nanti ya Bu ya. Kita kasih masukan di pertemuan kita yang berikutnya. Terima kasih Bu Ulfa, terima kasih buat anak-anaknya juga.
Ya, terima kasih Bu Nani. Oke, assalamualaikum. Oke, Bu Mutia. Ya, oke. Terima kasih Bu Mutia. Kita tutup Bu Mutia. Bu. Kok enggak Bu?